Udah siap semua? Kelompok 3 mana? Udah datang? Oke, kalau udah siap silakan bisa dimulai. Bentar Bu, ada yang belum join. Siapa? Oh, sudah. Udah. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Hana. Perkenalkan kami dari kelompok 3, ada Veve, Hana, Boni, Jihan, Joya, Daniel, dan Tessa akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai merkantilisme di Jerman. Jadi yang pertama, apa itu merkantilisme? Merkantilisme itu politik ekonomi dengan tujuan utama mengumpulkan banyak emas dan perak dengan melakukan kegiatan perdagangan untuk mendapat neraca perdagangan aktif. Neraca perdagangan aktif itu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Jadi suatu negara itu mengumpulkan banyak emas, perak, atau kekayaan lainnya untuk dimasukin ke kas negaranya. Habis itu, buat perkembangan merkantilisme, itu yang pertama, munculnya negara-negara merdeka di Eropa. Yang kedua, negara tersebut ingin mempertahankan rakyatnya. Selanjutnya, agar negara tersebut. Yang keempat, dibukanya jaringan perdagangan, diadakan pelayaran, serta eksplorasi. Akhir, ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Slide selanjutnya akan saya serahkan ke Tessa. Oke. Ya, jadi tujuannya untuk merkantilisme adalah untuk melindungi perkembangan industri perdagangan dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Inggris misalnya menjadikan praktik politik ekonomi merkantilisme dengan tujuan untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif, yakni untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri, melibatkan pemerintah dalam segala lapangan usaha dan perdagangan. Mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lainnya akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangannya. Dan juga ada tujuan, ada 3, mendapatkan merancang perdagangan aktif, yakni untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. 2, melibatkan pemerintah dalam segala lapangan usaha dan perdagangan. 3, mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangannya. Terima kasih. Selanjutnya. Bon, itu masih di mute. Jadi ciri-ciri negara yang menganut merkantilisme, yang pertama ada meningkatkan perdagangan luar negeri, yang kedua ada mengembangkan industri berorientasi ekspor, yang ketiga ada meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri, yang keempat ada meminta bayaran tunai dalam bentuk emas jika suatu negara mengekspor lebih dari negara lain, yang kelima ada hanya bahan mentah atau baku yang diimpor dari negara-negara yang dijajah. Yang keenam ada mencari negara-negara jajahan untuk mencari kekayaan. Selanjutnya akan jelaskan negara-negara yang menganut merkantilisme ada 4. Yang pertama ada Spanyol yang dipimpin oleh Raja Karl yang kelima, Inggris ada Raja Henry yang ketujuh, Belanda ada Prince Maurits,
Yang Prancis ada Louis yang ke-14. Slide selanjutnya. Jadi di sini ada dampak merkantilisme. Yang pertama, timbulnya kolonialisme. Yang kedua, ada banyaknya peraturan perdagangan antar negara. Yang ketiga, munculnya pasar saham. Yang keempat, munculnya perusahaan perdagangan besar. Dan yang kelima, munculnya perbudakan. Lalu, untuk lanjutan dampak merkantilisme akan dilanjutkan oleh Daniel. Dampak merkantilisme yang pertama, logam mulai seperti emas atau perak menjadi tolak ukur dari kekayaan dan kesejahteraan sebuah negara. Yang kedua, muncul upaya ekspansi karena bertujuan mengumpulkan emas atau berbagai keuntungan sebanyak-banyaknya untuk negara. Yang ketiga, sangat bergantung pada kegiatan ekspor dan impor, sehingga jika terjadi blockade ekonomi tentu akan sangat menyulitkan penyelenggaraan ekonomi. Berikutnya akan dijelaskan sama Vive. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem merkantilisme di Jerman. Tokohnya adalah Friedrich Wilhelm I. Di Jerman, merkantilisme disebut dengan kameralisme. Kameralisme sendiri merupakan kas dari raja. Sistemnya itu menarik pajak setinggi-tingginya dan menggalakkan perusahaan dagang yang beroperasi di negeri jajahannya, yaitu Guinea di Afrika. Sistem politiknya adalah monarki absolut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Sistem merkantilisme di Jerman. Pelaksanaan merkantilisme di Jerman yaitu dengan kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Secara historis, kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial. Dan selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Vivi. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem merkantilisme di Jerman. Pada masa tersebut, yang berperan di Jerman adalah Kerajaan Prusia. Perekonomian Jerman pada abad ke-16 tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain. Problema Jerman sebagai negara agraris pada waktu itu tentu berbeda dengan Inggris dan Belanda sebagai negara pantai, karena sebagian besar produksinya adalah hasil pertanian. Awal abad ke-17 terjadi perang agama selama 30 tahun, sehingga produksi merosot. Usaha yang dilakukan pemerintah Prusia untuk mengatasi masalah tersebut adalah yang pertama melarangnya emigrasi, lalu menganjurkan imigrasi. Kemudian mendirikan pabrik-pabrik yang dikelola negara. Dan yang terakhir, kerajaan Prusia kelak berperan menjadi motor yang mempersatukan beberapa kerajaan menjadi negara kesatuan Jerman pada tahun 1871. Reaksi terhadap merkantilisme adalah lahirnya pemikir yang menganjurkan adanya kebebasan berusaha bagi setiap orang yang diutarakan oleh Adam Smith dengan semboyan laissez-faire, laissez-passer, artinya bebas memproduksi dan bebas memasarkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3. Karena 15 menit lagi ya, coba kelompok 4 silakan dipersiapkan. Nanti PPT-nya tolong dikirim ke email saya ya. Nanti saya upload ke psikologi kalian. Oke, Bu. Oke, mulai ya, Bu. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan ada aku, Kesha, ada Grace, Andreas, Aini, Kathleen, dan juga Rere akan mempresentasikan tentang merkantilisme yang ada di Belanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace.
Pengertian merkantilisme. Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang digunakan pada abad 16 sampai 18, terutama di Eropa. Merkantilisme di Belanda berlaku sejak dibentuknya VOC. Merkantilisme Belanda lebih ditekankan pada monopoli dagangnya. Raja atau pengakut sistem merkantilisme dari Belanda adalah Prins Mautien. Lalu tujuannya akan dilanjutkan oleh Rere. Bertujuan untuk memperluas daerah koloni, yaitu mencari bahan baku untuk industri berupa rempah-rempah, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, dan lada, untuk memperluas daerah pemasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aini. Belanda menerapkan merkantilisme dengan memberikan hak oktroi atau hak istimewa pada VOC. Hak khusus ini adalah wewenang untuk satu, hak monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah, hak untuk mencetak mata uang sendiri, memiliki pasukan dan memiliki armada laut sendiri, membangun benteng dan gudang, dapat membuat perjanjian, menyatakan perang dan damai dengan negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andreas. Kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Belanda adalah menciptakan koloni di luar negeri, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, memonopoli pasar dengan part pokok, melarang ekspor emas dan perak, bahkan untuk alat pembayaran, melarang perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing, subsidi ekspor, mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung, membatasi upah, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri, membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan, mengenakan bea cukai masuk yang sangat tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andreas. Selanjutnya ada dampak merkantilisme bagi bangsa Indonesia. Datangnya Belanda ke Indonesia dan membentuk VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Raffles memberlakukan sistem sewa tanah, adanya stratifikasi sosial yang ditetapkan pemerintah Belanda, yaitu golongan pertama, orang Belanda dan orang asing kulit putih. Golongan kedua ada orang timur asing, dan kemudian golongan ketiga ada orang pribumi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4. Ada yang belum presentasi nggak kira-kira di kelas 11? Udah semua ya? Sudah, Bu. Udah semua? Oke. Nanti minta tolong yang hari ini presentasi PPT-nya dikirim ke email saya tulis di kolom chat ya. Nah, nanti kalau sudah, Ibu akan upload di Schoology kalian. Nah, ternyata jadwal PTS kalian kelas 11 untuk sejarah minat itu kan hari minggu depan kalau nggak salah. Sebentar. Hari Rabu, ya, tanggal 9. Nah, nanti soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Ya, karena kalian sudah familiar dengan kuisis, jadi nanti soal pilihan gandanya saya taruh di kuisis. Nanti pas jam PTS kita akan mengerjakan bersama gitu. Nah, untuk materinya apa? Materinya adalah presentasi hari ini. Kenapa saya ambil presentasi hari ini? Karena kalian masih fresh gitu. Kalau saya ambilnya presentasi yang minggu lalu, pasti pada lupa kan. Jadi saya ambilnya 2 PPT dari presentasi hari ini. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan untuk bahan PTS besok? Aman? Enggak, Bu. Aman. Nah, untuk sejarah Indonesia nanti saya lihat lagi. Sebentar.
masih Kamis minggu depan. Jadi nanti kita masih bisa latihan soal untuk sejarah Indonesia. Itu aja sih. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti presentasinya sudah semua ya. Oke, silakan dipersiapkan buat PTS-nya, materinya yang akan saya upload nanti. Kalau tidak ada, coba dinyalakan semua kameranya, saya mau absen sekaligus screenshot satu-satu. Ayo, dinyalakan. Nah, thank you, Jess. Yang lain mana? Halo, Alfa. Ini kenapa lampu doang? Ayo, buka kalian. Aini, mana Aini? Kesha. Sania. Apa, Bu? Buka kamera, tak? Kameranya. Iya. Oh, iya. Nah, ayo yang lain. Wes, San, kamu juga pakai baju kuning. San. Kelihatan. Ayo, sudah. Senyum ya, 1, 2. Oke, thank you semuanya. Thank you, Bu. Thank you ya. Semangat. Thank you, makasih, Bu. Bye. Thank you. Makasih, Bu. Oke, thank you. Makasih, Bu. Sama-sama. Masih, Bu.